siang, apa kabar Anda hari ini? Breaking News kembali menemani Anda dengan berita-berita aktual, tajam, dan terpercaya bersama saya, Dian Aprilia Lestari. Untuk informasi yang pertama, apa itu virus corona? Virus corona atau COVID-19 adalah jenis virus yang menular yang dapat ditularkan dari satu orang ke orang yang lainnya. Awal virus ini ditemukan di Wuhan, Cina. Kemudian, virus ini menyebar pertama kali ke Tiongkok, bahkan ke luar negeri seperti Hong Kong, Taiwan, Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan yang paling jauh, Washington, Amerika Serikat. Bahkan, virus ini sudah menyebar di seluruh negara-negara di dunia. Untuk informasi selanjutnya, pandemi COVID-19, apa saja dampak yang terjadi di Indonesia? Negara Indonesia mengkonfirmasi kasus pertama infeksi virus corona penyebab COVID-19 pada awal Maret 2020. Sejak itu, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Pembatasan aktivitas masyarakat seperti bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, belajar dari rumah, dan penutupan semua mal dan bioskop berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian Indonesia. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekankan kerugian. Akibatnya banyak pekerja yang diliburkan bahkan diberhentikan atau PHK. Hal ini menyebabkan tingkat pengangguran semakin tinggi. Dan tidak hanya berdampak pada sektor ketenagakerjaan, virus COVID-19 ini juga berdampak pada tingginya angka kematian yang terjadi pada pasien atau dokter. Hal ini dikarenakan banyaknya pasien COVID-19 yang memerlukan perawatan medis, membuat dokter dan tenaga kesehatan mendapat beban kerja ekstra lebih besar terkena resiko COVID-19. Dampak yang terjadi pada pendidikan yaitu dengan melakukan pembelajaran jarak jauh. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona yang semakin meluas. Namun, ada juga permasalahan yang harus dihadapi oleh pendidik maupun siswa, terutama terkait dengan infrastruktur. Permasalahan tersebut antara lain ketersediaan listrik dan jaringan internet. Selain itu, COVID-19 juga menjadi penyebab permasalahan ekonomi di Indonesia karena membuat mobilitas masyarakat menjadi rendah dan terlambatnya respon penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, mengakibatkan kelesuan perekonomian Indonesia. Selain itu juga terjadi peningkatan jumlah kriminalitas karena adanya pembatasan aktivitas mereka membuat tindakan melanggar hukum karena desakan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi. Bagaimana upaya pemerintah melakukan penanganan COVID-19? Upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah melakukan berbagai cara seperti melakukan lockdown, larangan mudik, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Jika dilihat dari sisi pendidikan, upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberikan bantuan kuota gratis yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Dan jika dilihat dari sisi ekonomi atau sosial ekonomi, pemerintah melakukan upaya diantaranya melalui penyaluran bantuan, seperti beberapa pembayaran listrik digratiskan
dan bantuan sembako. Tetapi tidak semua masyarakat di Indonesia mendapatkannya. Jika dilihat dari sisi kesehatan, pemerintah telah melakukan peningkatan kapasitas rapid test untuk dapat diberikan penanganan kesehatan yang cepat dan baik. Selain itu, pemerintah juga memberikan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia agar COVID-19 ini cepat hilang dan kembali normal. Baik, itu tadi informasi tentang pandemi COVID-19, dan jangan lupa selalu ingat pesan ibu atau 3M, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menggunakan masker. Jaga diri, jaga sesama, lindungi keluargamu dan orang di sekitarmu dari bahaya COVID-19 dengan selalu menggunakan masker. Saya, Dian Aprilia Lestari, mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.